Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walaupun pembelajaran kita via daring ya. Dan jangan lupa untuk absen di kolom Google Classroom yang sudah saya kasih. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Apa sih sholat sunnah itu? Nah, sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan atau ketika kita melaksanakannya kita akan mendapat pahala, akan tetapi ketika kita tidak melaksanakannya tidak mendapat dosa. Nah, sholat sunnah itu tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita mendekatkan diri kepada Allah, agar kita mengharapkan ridho Allah. Nah, sholat sunnah ini bisa dikerjakan dengan cara berjamaah, munfarid, atau berjamaah dan munfarid. Nah, ada 3 macam ya, berjamaah, munfarid, berjamaah, dan munfarid. Sholat sunnah berjamaah atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara bersama-sama itu ada 5 dalam buku ya. Yang pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan yang terakhir sholat istisqa. Nah, sholat Idul Fitri itu sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal pada hari raya Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini dilaksanakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama itu kita melakukan 7 kali takbir. Pada rakaat kedua itu kita 5 kali takbir. Setelah sholat, khotib menyampaikan khutbahnya. Nah, begitupun dengan tata cara sholat Idul Adha, hampir sama. Yang membedakannya itu adalah niat. Niatnya itu kalau Idul Fitri usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha usolli sunatan li Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, kalau misalkan sholat Idul Adha itu dikerjakan pada kapan? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus yang kedua itu ada sholat gerhana matahari. Gerhana matahari ini dilakukan mulai terjadinya gerhana sampai matahari kembali seperti semula. Begitupun dengan gerhana bulan. Gerhana matahari ini dilakukan 2 rakaat, tapi pada setiap rakaatnya itu kita melakukan 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali ruku. Jadi 2 rakaat ini ada 4 kali membaca Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Dengan niat usolli sunatan kusyufi rakaataini lillahi ta'ala, itu bagi sholat gerhana matahari. Kalau sholat gerhana bulannya usolli sunatal khusyufi rakaataini lillahi ta'ala. Apa sih bedanya? Kok sama-sama aja ya terdengarnya? Gerhana matahari ini memakai kaf kusyufi. Kalau gerhana bulan ini memakai kho khusufi. Nah, disitu ya, jangan sampai kita salah membaca niat. Ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat memohon hujan atau meminta hujan yang dilaksanakan ketika kita merasakan kemarau panjang, dan dilaksanakannya pun bukan di masjid ya, tetapi di lapangan. Tidak perlu menunggu azan atau iqomah. Jadi ketika muazin berseru as-sholatu jami'ah, itu kita baru melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa ini 2 rakaat dengan niat usolli sunatal istisqa rakaataini lillahi ta'ala. Nah, pembahasan kedua ada sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara sendiri. Dalam buku ada 4 sholat. Yang pertama itu ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajat. Sholat rawatib ini dibagi menjadi 2, ada sunnah muakkad, ada ghoir muakkad. Nah, yang ghoir muakkad ini 2 rakaat
sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, sholat rawatib ini ada 2 juga, qobliyah dan ba'diyah. Dilaksanakannya ada yang sebelum, ada yang sesudah. Jadi kalau bahasa Arabnya qobliyah dan ba'diyah. Gimana niatnya kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat sebelum zuhur? Nah, begini. Usolli sunata qobliyah zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Sesudahnya usolli sunatan ba'diyah zuhri rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat untuk menghormati masjid. Jadi ketika kita masuk masjid itu kita boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan niat usolli sunatan tahiyatul masjid rokataini lillahi ta'ala, 2 rakaat ya. Terus yang ketiga ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat untuk meminta petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menentukan pilihan terbaik dari 2 pilihan atau lebih. Nah, sholat istikharah juga 2 rakaat dengan niat usolli sunatan istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir ada sholat hajat. Apa sih bedanya istikharah sama hajat? Kan sama-sama meminta gitu. Nah, bedakan sholat istikharah itu untuk menentukan pilihan terbaik. Kalau misalkan sholat hajat itu untuk meminta keinginan agar cita-cita tercapai, bukan menentukan pilihan ya. Jadi bedanya di situ. Bedanya juga di niat. Bunyi niat sholat hajat itu usolli sunat hajat rokataini lillahi ta'ala. Nah, begitu. Terus yang ketiga itu ada pembahasan mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid, atau sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara bersama-sama atau secara sendiri. Apa aja sih itu? Nah, di buku ada berapa? Ada 4 ya. Sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud. Sholat tarawih ini sholat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan setelah Isya. Sholat tarawih ini ada 8, ada yang 8, ada yang 20. Kok 8 bukan 11? Nah, perhatikan 8 rakaat ini sholat tarawih, yang 3-nya itu sholat witir begitu. Tarawih ini hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua itu ada sholat witir. Sholat witir ini sholat yang bilangannya ganjil, jadi 1, 3, 5. Kalau misalkan kita mengerjakan sholat witir itu 2 rakaat itu tidak boleh, karena pada dasarnya sholat witir itu bilangan ganjil ya. Perhatikan baik-baik, sholat witir itu sholat yang bilangannya ganjil 1, 3, 5 sampai 11. Dengan niat sholat usolli sunatan witri, misalkan 1 rakaatan lillahi ta'ala. Kalau berjamaah tinggal tambah makmuman atau imaman. Contohnya usolli sunatan witri rakaatan makmuman imaman lillahi ta'ala. Nah, begitu. Yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha ini batas waktunya dari terbit matahari sampai sebelum duhur atau 15 menit sebelum duhur, dengan niat usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Bisa dikerjakan 2 rakaat, 4, 6, 8 sampai 12 rakaat. Nah, yang terakhir ada sholat tahajud. Sholat tahajud ini dikerjakan afdolnya tengah malam, tapi batas waktunya itu setelah Isya sampai sebelum subuh ya. Nah, paling sedikit itu 2 rakaat dan paling banyak itu terhingga. Jadi kalau misalkan kalian mau sholat tahajud 12 rakaat itu boleh, akan tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi jangan langsung digabung 12 rakaat. Misalkan gimana kalau yang 4 pakai tasyahud awalnya? Enggak usah, enggak perlu ada tasyahud awal. Jadi
4 rakaat itu ada 2 rakaatnya 2 kali. Nah, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua gitu. Dengan niat apa? Usolli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau misalkan kita emang mau sholat tahajud 2 rakaat ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada, silahkan tanyakan di Google Classroom. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan, sholat yang dibagi menjadi 2, ada sunnah muakkad, ada ghair muakkad. Nah, sunnah muakkad itu sholat yang sangat dianjurkan atau sholat yang paling sering Rasulullah mengerjakannya begitu. Jadi kita sebagai manusia harus bisa membiasakan diri untuk mengerjakan sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.